Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani wa akhwati fillah wa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang mulia. Allah takdirkan kita untuk berjumpa kembali, berkumpul di tempat yang mulia, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti pada hari kiamat di surganya. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang pergi dari rumahnya untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk memasuki surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan baginya urusan agamanya. Dan itulah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Abbas. Itu Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang paham dengan urusan agamanya dan ajarkanlah kepada dia adalah tentang ilmu tafsir. Maka di antara bentuk tanda bahwasanya Allah itu menghendaki kebaikan kepada kita, Allah jadikan kita orang yang mengerti tentang agama. Mudah-mudahan yang hadir saat ini semuanya adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencerahkan wajah-wajah yang hadir kaum muslimin dan muslimat seluruhnya, dari ujung barat, dari ujung timur ke barat, selatan dan ke utara, semuanya yang mendengar firman Allah, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali membahas kitab yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu Aqidatul Rafidhah, mauqifuhum min ahli sunnah wa mauqifu ahli sunnah minhum, yaitu hakikat daripada akidah Rafidhah, Syiah Rafidhah, dan bagaimana sikap ahlu sunnah kepada mereka dan bagaimana sikap mereka kepada ahlu sunnah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang asal muncul atau disebut dengan Rafidhah. Kenapa disebut dengan Rafidhah? Pada pertemuan yang lalu sudah kita membahasnya. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas bab yang kedua, al-mabhatsu tsani, Nash'atul Rafidhah wa bayanu dawrul yahudi fi nash'atihim, yaitu berkembangnya Rafidhah dan penjelasan tentang yaitu campur tangan Yahudi di dalam perkembangan akidah mereka Syiah Rafidhah.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, tidak diragukan lagi bahwasanya Islam ini sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis. Ya, agama Islam ini kita semuanya harus betul-betul kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan sudah kita ketahui bahwasanya landasan kita dalam agama adalah Al-Qur'an dan hadis, Al-Qur'an dan Sunnah. Berbeda dengan kelompok ini, Syiah Rafidhah, dari ujung A sampai Z, ya, itu semuanya keluar dari kebohongan dan kedustaan mereka. Ya, kebohongan dan kedustaan orang-orang Syiah Rafidhah yang memang mereka sengaja untuk menghancurkan Islam. Makanya di sini disebutkan ada campur tangan orang Yahudi dalam menyebarkan keyakinan mereka, orang-orang Syiah Rafidhah. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23, Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Tahukah engkau wahai Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sesembahan. Wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia di atas ilmu. Dan Allah kunci pendengaran mereka, Allah kunci hati mereka, wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Dan Allah tutup pandangan mereka, ya, maksudnya penglihatan, pandangan basirah, ya. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka siapakah yang akan mendapatkan petunjuk? Ya, faman yahdihi min ba'dillah. Siapakah yang mendapatkan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Afala tadhakkarun. Tidakkah mereka mengingat? Ini kalau kita baca ayat ini, orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan, maka orang yang paling pas untuk masuk dalam ayat ini adalah mereka, orang-orang Syiah Rafidhah. Karena apa? Semua agama mereka itu, keyakinan mereka dibangun di atas hawa nafsu. Semuanya dibangun di atas hawa nafsu. Maka sangat cocok sekali kalau kita membaca ayat ini. Demikian pula kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-103, 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah Muhammad, maukah aku beritahu kepada engkau, kepada kalian, tentang orang yang paling rugi amal perbuatannya. Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka orang yang sesat dalam beramal di dunia, tersesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka di atas kebenaran. Ini yang mereka orang-orang Syiah merasa diri mereka adalah yang paling bagus agama mereka. Mereka yang paling selamat, yang lainnya tidak selamat. Jangankan kita, sahabat saja pun dikafirkan. Menurut mereka, imam-imam mereka itu adalah maksum. Ya, mungkin derajatnya lebih tinggi daripada malaikat dan seterusnya. Maka inilah orang-orang yang menganggap diri mereka baik, ternyata mereka tersesat. Mereka adalah orang-orang yang paling rugi di dunia dan rugi pula di akhirat. Nah, ayat ini juga cocok untuk mereka, Syiah Rafidhah. Ya. Demikian pula kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat ke-8, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana." Siapakah orang yang dihiasi kepadanya amal yang jelek tapi dia anggap baik? Inilah mereka pelaku bid'ah dari kalangan Syiah Rafidhah. Nah, kita ingin membaca dan membahas pada malam hari tentang berkembangnya pemahaman dan akidah mereka. Disebutkan begini, qala mu'allif rahimahullahu taala, "Awwalu ma ya'rifu annahu da'a ila usuli aqaid Rafidhah allati imbatat 'alaiha aqaidihim al-ukhra." Yang pertama menyeru dan mengajak manusia untuk memasuki dan memahami keyakinan Rafidhah ini adalah seorang rajulun yahudiyun
adalah seorang Yahudi. Jelas ya, seorang Yahudi. Ismuhu Abdullah ibn Saba. Namanya Abdullah bin Saba. Ya, dia adalah seorang Yahudi. Min Yahudil Yaman. Tinggal di Yaman. Aslama fi ahdil Khalifatir Rasyid Utsman bin Affan. Dia masuk Islam, pura-pura masuk Islam di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa akhadha yantaqilu baina amsal muslimin li da'wati li hadzal mu'taqid al-fasid. Setelah dia masuk Islam, kemudian dia menyebarkan keyakinan yang rusak ini di berbagai daerah. Disebutkan oleh Imam Tabari di dalam tarikhnya tentang orang ini, yaitu Abdullah bin Saba. Beliau mengatakan, "Kana Abdullah bin Saba Yahudiyan min ahli Sana'ah." Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi yang tinggal di Sana'ah. Sana'ah masih daerah Yaman. Ya. Ummuhu Sauda. Ibunya adalah namanya Sauda. Fa aslama zaman Utsman. Dia masuk Islam di zamannya Utsman. Summa tanaqqala fi buldanil muslimina yuhawilu dalalatihim. Kemudian Abdullah bin Saba ini dia masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, tujuannya adalah untuk menyesatkan mereka dengan akidah yang dia punya, yang dia yakini, yang dia ada-adakan. Fabada bil Hijaz, summal Basrah, summal Kufah. Kemudian masuk ke kota Hijaz, termasuk Hijaz adalah Mekah dan Madinah ya. Kemudian Basrah, kemudian Kufah. Summa Syam, kemudian kepada negeri Syam. Falam yaqdir ala ma yuridu inda ahad min ahli Syam. Namun beliau, kita kalau ngomong beliau termasuk sopan tempatnya, jangan itu. Dia Abdullah bin Saba ini, dia ketika mempengaruhi kaum muslimin yang ada di Hijaz dan seterusnya, tidak bisa membuat mereka tersesat. Karena memang Hijaz dan Madinah ini kan masih banyak ulama-ulama ya, para sahabat ya. Fa akhrajuhu hatta Mesir. Kemudian diusir, dikeluarkan sampai dia keluar dari kota Mesir. Fa'tamara fihim faqala lahu fima yaqul. Kemudian dia bergabung dengan orang-orang Mesir dan seterusnya sampai dia mengatakan ya, li'ujbin mimma yaz'amu anna Isa yarji'. Dia membuat akidah atau pemahaman bahwasanya sungguh sangat aneh kalau ada orang yang meyakini Isa itu akan kembali, wa yukadzibu bi anna Muhammadan yarji', tapi dia mendustakan bahwasanya Nabi Muhammad itu akan kembali lagi. Jadi dia meyakini akidah namanya reinkarnasi. Orang yang telah meninggal itu bisa kembali lagi. Nah, dia mengatakan sungguh aneh kalau ada umat Islam yang mengaku bahwasanya Isa itu akan turun nanti, tetapi dia mendustakan bahwasanya Muhammad itu akan kembali lagi nanti pada hari kiamat. Padahal Rasulullah SAW tidak mungkin kembali lagi pada hari kiamat. Ya, beliau tidak mungkin hidup lagi nanti, tidak bisa. Ya, kecuali Nabi Isa pun diturunkan, bukan dihidupkan. Ya, baik. Fa Muhammad ahaqqu birruju' min Isa, kata Abdullah bin Saba ini, Nabi Muhammad itu lebih berhak untuk reinkarnasi daripada Isa. Bagaimana mereka menyesatkan kaum muslimin. Qala fa qabla dzalika anhu wa wada'a lahum raj'ah fatakallamu fiha, menanamkan akidah reinkarnasi kepada kaum muslimin. Summa qala lahum ba'da dzalika innahu kana alfan nabiyyin wa likulli nabiyyin wasiyyah. Dia mengatakan sesungguhnya ada 1000 nabi dan setiap nabi itu memiliki wasiat. Setiap nabi memiliki wasiat. Wa kana Ali wasi Muhammadin. Dan Ali adalah orang yang berhak menerima wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana liciknya nanti dia. Summa qala Muhammad
khatamal anbiya wa Ali khatamil awsiyat. Muhammad adalah penutup para nabi dan Ali adalah penutup dari orang yang menerima wasiat. Kan memang keyakinan mereka seperti itu. Keyakinan mereka orang Syiah Rafidhah menganggap bahwasanya kepemimpinan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak adalah Ali. Menurut mereka. Baik. Summa qala lahum ba'da dzalika, kemudian dia juga mengatakan min aqdami mimman lam yujzi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wasaba ala wasi Rasulillah wa talawal amr ummah. Maka kata beliau, kata Abdullah bin Sabah, termasuk orang yang paling zalim adalah orang yang tidak mau menunaikan wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menurut Abdullah bin Sabah seharusnya pemimpinan itu harusnya kepada Ali bukan kepada Abu Bakar, ya. Baik. Summa qala lahum ba'da dzalika inna Utsman akhadha bi ghairi haqq, sambil mempengaruhi yang lain. Ini kan Abdullah bin Sabah masuk Islam di zamannya Utsman. Dia juga mengatakan Utsman itu sebenarnya tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Bahkan Utsman ini termasuk orang yang merampas haknya Ali. Ya, bagaimana mempengaruhi, membuat orang itu benci kepada pemimpinnya. Makanya di antara bid'ah yang masih dilakukan sekarang ini yang mewarisi bid'ahnya Abdullah bin Sabah adalah mereka orang-orang Khawarij yang sering mencaci maki pemerintah kaum muslimin, mengajak manusia untuk membencinya. Ya, ini dia. Karena muncul awalnya pemberontakan pertama kali di dalam Islam adalah orang ini Abdullah bin Sabah yang mempengaruhi manusia untuk membenci pemimpinnya. Nanti kalau kita lihat di sini ada seorang dai yang mengajak manusia untuk membenci memberontak penguasa, berarti dia mempengaruhi dan mewarisi bid'ahnya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Wa hadha wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanhadu fi hadzal amr faharikuhu. Maka Abdullah bin Sabah mengatakan, ini Ali orang yang paling berhak mendapatkan wasiat menjadi pemimpin. Ayo kita bergerak, gulingkan Utsman, berontak kepada Utsman. Wa bada'u ta'an 'ala umaraikum wa adharul amra bil ma'ruf wa nahyal munkar. Mereka berpura-pura menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ternyata memang padahal tujuannya adalah untuk mengajarkan kesesatan kepada manusia. Apa yang terjadi nanti? Ketika manusia sudah condong kepada agama mereka, pengikut seorang Yahudi, ya sudah terpengaruh oleh ajaran Yahudi tadi, Abdullah bin Sabah mengirim surat-surat kepada orang-orang, dan ini dakwahnya masih tersembunyi, ya, mengutus orang-orang misionaris mereka untuk mempengaruhi manusia, menganggap bahwasanya yang paling berhak untuk memimpin kaum muslimin adalah Ali, bukan yang lainnya. Maka inilah yang menjadikan terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya. Hakadha kanat bidayah rafd wa mazalat tilkal aqad allati da'a ilahi Ibnu Sabah tasiru fi nufusi unas min ahli zayg. Sampai saat ini, ya, membenci pemerintah, mempengaruhi pemerintah, mempengaruhi masyarakat untuk membenci pemerintah sampai saat ini masih ada. Khususnya bagi mereka kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, kelompok-kelompok yang bukan di atas ahlus sunnah wal jamaah. Mereka cirinya adalah suka mencaci maki pemerintah. Nah, kemudian akhir dari provokasi Abdullah bin Sabah kepada kaum muslimin, maka terbunuhlah Khalifatul Rasyid Dzun-Nurain. Ya, Dzun-Nurain ini gelar daripada Utsman bin Affan, orang yang memiliki dua cahaya. Apa maksudnya? Apa? Menikahi dua putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama putri yang dinikahinya? Ayo. Dzun-Nurain memiliki dua cahaya, gelar untuk Utsman bin Affan, karena beliau menikahi putri Nabi, dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Ruqayyah dengan
Ummu Kulthum. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, dua putri Nabi SAW yang dinikahi oleh Utsman. Bukan sekaligus ya, ketika Ruqayyah sudah meninggal dunia baru menikah dengan Ummu Kulthum. Baik. Nah, inilah awal terjadi pertumpahan darah dan terbunuhnya seorang khalifah yang mulia, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akibat dari seorang yang bernama Abdullah ibn Saba, seorang Yahudi. Ya, baik. Hatta idza maja'a ahdi Ali bin Abi Thalib bada'at tilkal aqad tadharu ila al-wujudi aksar min qabli ila an balagat aliyan fa ankaru. Sampai di zamannya Ali bin Abi Thalib terus dia menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Ya, mengatakan yang berhak menjadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, ya, mencaci maki para sahabat yang lainnya Abu Bakar dan Umar. Nah, ini sampai di zamannya Ali bin Abi Thalib. Namun beliau Ali bin Abi Thalib mengingkarinya. Ya, mengingkarinya. Kemudian wa mimma sahha fi dzalika an Ali radhiyallahu anhu ma rawahu Ibnu Asakir an Ammar bin Ad-Dahani qala sami'tu Abu Tufail yaqulu ra'aitu al-Musib Ibnu Lujjah itu Ibnu Sauda wa Ali 'ala al-minbar faqala Ali ma sya'nuhu faqala yukadzibu 'ala Allah wa rasuluh. Disebutkan tentang seorang yang bernama Ibnu Sauda. Ini nama daripada Abdullah Ibnu Saba, karena ibunya seorang yang bernama Sauda, makanya Ibnu Sauda, ya. Dia adalah orang yang suka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Memang tujuannya dia masuk Islam itu bukan untuk betul-betul masuk Islam, tapi memang adalah untuk menghancurkan Islam, kedengkian mereka orang-orang Yahudi. Makanya kalau kita baca Al-Quran kan seperti itu. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahudu wal ladzina asyraku. Engkau Muhammad akan dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin, orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang-orang Yahud dan orang-orang musyrik. Ya. Dengan berbagai cara mereka menghancurkan kaum muslimin. Baik. Dan di ajaran Abdullah bin Sabah juga adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Ya, mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Diceritakan oleh ahli sejarah di dalam kitab Al-Maqalat, kitab tentang itu akidah, bahwasanya anna Ibnu Saba idda'a rububiyyah fi Ali. Ini Abdullah ibnu Saba sampai menjadikan Ali itu sebagai sesembahan, mengklaim Ali itu sebagai sesembahan. Rububiyah itu kan yang menciptakan, ya, yang mengatur, menghidupkan. Apa yang terjadi? Fa ahraqahu Ali radhiyallahu anhu wa ashabuhu binar. Maka Ali bin Abi Thalib beliau membakar mereka yang menjadikan Ali sebagai Tuhan. Ini sudah luar biasa sekali keyakinannya. Dari pertama menghulu dalam mensikapi Ali, kemudian yang kedua sampai menjadikan Ali sebagai sesembahan. Yaqulu Al-Jirjani as-Saba'iyyah min ar-Rafidhah yansibuna ila Abdullah bin Saba. Orang-orang Rafidhah itu dinisbatkan kepada Abdullah ibn Saba. Wa kana awwalu man kafara min ar-Rafidhah wa qala Ali rabbul alamin. Orang yang kafir yang mengatakan Ali itu adalah Tuhan alam semesta. Nah, ini kan sudah luar biasa sekali, ya, mengatakan Ali itu sebagai Tuhan alam semesta. Maka Ali radhiyallahu anhu dengan ijtihad beliau membakarnya, dibakar. Ya. Kemudian sampailah kabar tersebut kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Ali telah membakar orang-orang yang mengatakan Ali sebagai Tuhan. Maka Abdullah ibnu Abbas mengingkarinya, ya, Beliau mengatakan, ya, "Lau kuntu ana lam ahrikuhum li nahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tu'adibu bi adabillah." Kalau itu yang terjadi pada diriku, maka saya tidak akan membakar mereka. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian mengazab dengan azabnya Allah. Apa itu? Membakar, ya.
Karena membakar itu adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita misalnya mengazab orang itu membakar ya. Kalau membunuh kan bunuh saja. Maka dalam Islam ketika perang itu kan tidak boleh mutilasi. Ya. Kalau bunuhlah dengan yang baik. Fa idza qatalta fa ahsinul qitlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan cara yang terbaik. Tidak boleh dicincang-cincang, tidak boleh. Ya, bunuh, penggal kepalanya sekali tebas mati. Nah, gitu. Ini Islam mengajarkan kasih sayang meskipun dia musuh, kalau dibunuh tidak boleh dicincang. Nah, apalagi kalau dibakar. Tidak. Yang berhak untuk membakar adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun inilah ijtihad daripada Ali bin Thalib, ya, maka diingkari juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Kemudian qala Ibnu Hajar fi syarh al-hadits ba'da an dzakara ba'd ar-riwayat fi haula al-muharrikin annahum nasun kanu ya'budun asnam wa fi ba'diha annahum qaumu irtaddu al-islam. Al-ikhtilafi bin riwayat fi ta'yinihim qala ba'da dzalika wa za'ama Abdul Mudhaffar Israfi min al-nihal anna alladziina akhrakum ala ta'ifatin min rafidah idda'u fihi uluhiyah wa hum sabaiyah. Dan ini ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada perbedaan di antara para ulama apakah Ali itu membakar atau hanya sekedar mengusirnya. Ya. Maka terjadi perbedaan di antara para ulama. Wallahu ta'ala, ya, sebagian mengatakan adalah Ali betul-betul membakarnya, ya. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana ketika di zamannya Utsman tersebut itu ada kelompok-kelompok yang ghaliyah namanya, ada kelompok yang sababah yang mencaci maki, dan ada kelompok mufaddalah yang mengutamakan. Siapa mereka kelompok-kelompok yang dulu? Tadi kelompok-kelompok Rafidhah yang mereka menjadikan Ali sebagai Tuhan. Ya. Maka mereka lah yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang mencaci maki. Ya, fa innahu lama balahu man sabba Abu Bakr wa Umar talaba qatlahu. Jadi kelompok yang kedua adalah orang-orang yang suka mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang lebih mendahulukan Ali daripada yang lain. Sebagaimana kita katakan pada waktu yang lalu, itu kelompoknya Syiah Zaidiyah, ya, yang mereka mendahulukan Ali daripada yang lain. Tetap meskipun demikian mereka masih menghormati Abu Bakar dan Umar, tidak sampai mencaci maki. Ini Syiah Zaidiyah. Ya, jadi ada tiga waktu itu, yang hulu, yang melampaui batas, yang mencaci maki, dan mereka yang hanya mendahulukan Ali daripada sahabat yang lainnya. Baik. Dan orang-orang yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu daripada Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, mereka adalah orang-orang termasuk bagian dari Syiah juga, tapi Syiah Zaidiyah. Ya, namun mereka masih memuliakan Abu Bakar dan Umar. Kemudian disebutkan ada fase-fase berkembangnya ajaran Syiah Rafidhah ini. Yang pertama, fase yang pertama, dakwahnya Abdullah ibn Saba, ya, kepada kaum muslimin atas akidah roja'ah, yaitu reinkarnasi, bahwasanya nanti Nabi Muhammad itu akan bangkit kembali, atau akidah mereka yaitu bahwasanya yang paling berhak mendapatkan wasiat kepemimpinan adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian bersamaan dengan itu mencaci maki khulafa yang setelahnya seperti Abu Bakar dan Umar. Ini pertama, dakwahnya yang pertama. Semua ini secara sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan, ya. Belum terang-terangan. Nah, dakwah yang pertama ini dipengaruhi oleh dua kemudahan atau cara Abdullah bin Sabah berdakwah. Yang pertama, beliau memilih tempat yang jauh dari negeri Hijaz. Ya, beliau memilih
tempat yang jauh dari negeri Hijaz seperti Syam, Mesir, Irak, ya kan? Ba'da an aksar tanaqqul baina hadil amsar kama marra fi kalam at-Tabari. Sebagaimana kita jelaskan tadi ya. Maka fanasha'at hadhihi da'wah fi mujtama'atin lam tatamakkan min fahmil Islam fahmus sahih. Memang sengaja beliau itu mendakwahkan di negeri Syam, Mesir dan Irak. Tujuannya apa? Karena semakin jauh dari tempat negeri Hijaz dan Mekah dan Madinah, kan semakin kurang pemahaman dengan agama, karena orang semakin jauh dari sumbernya kan semakin banyak juga perselisihan. Ya, ini dia. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kembali mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman itu akan kembali ke negeri Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular ke dalam sarangnya. Karena memang negeri Madinah, Mekah dan Madinah ya adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan innal imana la ya'ziru ila Madinah kama ta'ziru al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular ya dari sarangnya. Kembali ke sarang. Ini menunjukkan apa? Ketika nanti banyak kerusakan-kerusakan, banyak yang rusak Islam, fitnah di mana-mana, maka iman itu ada di kota Madinah. Ini maknanya banyak. Bisa jadi maknanya adalah orang itu ketika umroh misalnya akan bertambah iman. Yang dahulunya mungkin biasa-biasa saja, ketika dia umroh masuk di kota Nabi ya, melihat bagaimana syiar Islam di situ, akhirnya bertambah iman. Ini makna yang selanjutnya. Baik. Nah, ini dia cara dia mencari tempat-tempat yang jauh dari kota Hijaz dan Madinah. Yang kedua, inna ibna Saba' ma'a ikhtiyarihi li da'wati tilkal mujtama'ati fa innahu ziyadatan fil makr wal khadi'ah. Sengaja dia mencari tempat-tempat Mesir, Irak dan seterusnya. Memang dia adalah mencari orang-orang yang bisa yang bekerja sama dalam makar tipu daya mereka untuk menghancurkan Islam. Nah, karena tidak semua ketika didakwahi oleh Abdullah bin Saba itu mau terima, tidak semuanya. Karena ada orang-orang yang paham. Tidak mungkin Nabi SAW salah dalam menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Karena Abu Bakar adalah orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Lihatlah bagaimana ketika Nabi mengatakan dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk dengan Abu Bakar dan Umar. Aku keluar dengan Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Bahkan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika?" Siapakah manusia yang paling kau cintai? Apa jawabannya? Abu Bakar. Ya. Itu. Dan yang disuruh menjadi imam ketika Nabi SAW sakit juga Abu Bakar. Yang menemani Nabi SAW hijrah atau dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy siapa? Abu Bakar. Dan Nabi juga mengatakan bahwasanya Abu Bakar adalah khalil, kekasihnya Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu muttakhidan min ummati latakhadtu Abu Bakar khalilan." Seandainya aku diperbolehkan menjadikan salah seorang dari kalian sebagai kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ini dia. Jadi orang yang paling berhak menjadi seorang khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Ini sepakat semuanya para ulama. Tidak ada yang menyelisih kecuali ini Syiah Rafidhah. Ya. Baik. Ini dia. Marhalah yang pertama berdakwah, memunculkan akidah reinkarnasi, memunculkan akidah yaitu wasiat adalah untuk Ali dan mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Kemudian fase yang selanjutnya idharul hadzal mu'taqad wa tasrih bihi wa dzalika ba'da maqtali Utsman. Kemudian muncul lebih jelas akidah mereka ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini dia makin besar.
makin banyak pengikutnya. Sampai di marhala yang ketiga, semakin kuat, ya, yaitu ketika terbunuhnya Husain, anak daripada Ali bin Abi Thalib di tanah Karbala. Akhirnya semakin banyak mereka, ya, sehingga akidah Rafidhah menjadi akidah tersendiri, bukan lagi daripada Syiah, tapi mereka adalah memiliki akidah tersendiri. Di dalam akidah mereka keluar daripada kepemimpinan yang sah. Mereka mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Mereka meyakini imam-imam mereka adalah imam yang maksum, ya. Baik. Muncul dari seorang yang bernama Abdullah ibnu Sada al-Yahud. Kemudian selanjutnya, ma'as muslimin, fase yang keempat adalah insyiqaqur Rafidhah an Zaidiyah wa baqi firqah Syiah. Semalam kita jelaskan bahwasanya Syiah itu ada Zaidiyah, ada Rafidhah. Maka di sini terpisah, ya, antara Syiah Zaidiyah dan Syiah Rafidhah. Ya, baik. Kemudian kita akan bacakan di sini tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang mazhab mereka atau ajaran mereka. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Minhajus Sunnah, ini bantahan untuk orang-orang Rafidhah. Beliau mengatakan, wallahi ya'lamu wa kafa billahi aliman laisa fi jami' tawaifil muntasiba il Islam. Demi Allah, tidak ada sekelompok yang menisbatkan mereka ke dalam Islam bersama dengan bid'ahnya yang paling sesat, yang paling buruk, melainkan mereka. La ajhala, tidak ada yang paling bodoh. Wala akdzaba, tidak ada yang paling dusta. Wala azlama, tidak ada orang yang paling zalim. Wala aqraba ilal kufr wal fusuqi wal isyan, tidak ada yang paling mendekati dengan kekufuran, kefasikan, dengan kemaksiatan. Wa ab'ada an haqa'iqil iman minhum, dan paling jauh dari keimanan melainkan mereka, orang-orang Rafidhah. Ya, ini Syekhul Islam Taimiyah yang mengatakan demikian. Dan kalau kita lihat bagaimana sejarah berdarah mereka orang-orang Syiah, ya, sungguh sangat menyakitkan hati kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang. Ya, orang-orang Syiah tidak ada pernah membela Islam sama sekali, Syiah Rafidhah. Mereka hanya mengaku cinta dengan ahli bait, kepada Ali dan seterusnya, Fatimah, Husain, tidak daripada Hasan, Husain, ya. Tetapi mereka padahal orang yang paling benci dengan Islam yang sesungguhnya. Baik, di sini disebutkan, ya, bagaimana sejarah telah mencatat bahwasanya memang Syiah itu adalah sekte berdarah. Yang pertama, pembunuhan terhadap Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dilakukan oleh mereka melalui Abu Lu'lu'ah Al-Majus, yang diberi gelar oleh Syiah dengan Baba Sujauddin, pahlawan agama sejati. Antum tahu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi? Ya. Dia yang membunuh Umar bin Khattab digelari sebagai pahlawan. Apa tidak mengerikan? Ya. Maka tidak ada pembelaan sama sekali orang-orang Syiah Rafidhah kepada kaum muslim, tidak sama sekali. Dari dulu sampai sekarang, dari zaman dahulu sampai zaman modern saat ini, tidak sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang paling benci kepada kaum muslim. Ya. Bahkan di dalam ketika mereka tawaf mengelilingi kuburan Abu Lu'lu', mereka mengatakan Allahumma syurna ma'a Abu Syuja'. Ya Allah, bangkitkan kami bersama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kita aminkan saja, Allahumma amin, ya. Bangkitkan dia bersama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi di dalam neraka. Ini. Kemudian pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang telah direncanakan dan dilakukan oleh tangan-tangan berdarah mereka, yaitu Abdullah bin Saba dan kader-kadernya, dari mereka juga. Yang ketiga, Khilafah Abbasiyah yang merupakan khilafah ahli bait dan dari anak keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib dari Bani Hashim, telah mereka tumbangkan dengan membunuh ratusan ribu kaum muslimin. Bani Abbasiyah tumbang ya gara-gara mereka.
Ya, gara-gara mereka. Ya, baik laki-laki atau perempuan, besar dan kecil, semuanya dihabiskan atas persekongkolan pemimpin-pemimpin mereka yang bernama Nasruddin Al-Attusi dengan Ibnu Al-Aghami dengan Hulagukan, mungkin dengar ya, Hulagukan ya. Dan tentara Mongol masuk menyerang negeri Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, dibantu oleh mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Sehingga diciptakan kaum muslimin diburu sampai kemanapun, mereka diburu sampai mereka bersembunyi di atap-atap rumah, sehingga atap-atap rumah itu mengalirkan darah-darah kaum muslimin. Ya. Ini sejarah berdarahnya orang-orang Syiah. Maka sejarah pun mencatat kejahatan dan pembunuhan terhadap 160.000 jiwa muslim dari suku Quraisy, sukunya Rasulullah SAW, oleh seorang Al-Gojo yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani. Ini sudah kita katakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling haus dengan darah. Tapi yang anehnya, orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita yang dituduh dengan Wahabi, digelari dengan sekte berdarah. Ini fitnah yang sangat kejam sekali. Justru mereka yang memunculkan nama-nama Wahabi. Mereka. Kenapa mereka memunculkan dan kenapa mereka paling benci dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena yang paling banyak membongkar kedok mereka adalah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sudah azan. Silakan azan dulu, nanti kita sambung. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan kembali, kita bacakan kembali di sini tentang bagaimana sekte berdarah. Ya, sejarah telah mencatat. Disebutkan di sini, ya, ini juga pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah tentang bagaimana orang-orang Syiah memasuki kota Mekah di musim haji dan membunuh puluhan ribu jamaah haji dan menyumbat sumur Zam-Zam dengan mayat-mayat jamaah haji. Tidak hanya sampai di situ. Ternyata mereka juga lancang dengan mereka membongkar Ka'bah, kiblatnya kaum muslimin, dan juga mereka mencuri Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad pernah dicongkel dahulu, dicuri. Ya, ini adalah perbuatan yang sangat durhaka. Ini dibawa oleh orang-orang Syiah ke negeri Mesir di bawah pimpinan dinasti Fatimiyah. Ini disebutkan. Kalau kita tidak membayangkan, kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa mereka sangat tidak menghormati tempat yang suci Mekah dan Madinah? Ini tidak lain tidak bukan karena pemahaman mereka bahwasanya kota yang mulia menurut mereka bukanlah kota Mekah dan Madinah. Tapi menurut mereka yang paling mulia adalah Karbala. Bahkan disebutkan nanti di sini ada bagaimana mereka mengatakan, yaitu orang yang berhaji selama 20 kali itu baru sebanding dengan ziarah 1 kali ke kuburnya Husain. Haji 20 kali sebanding dengan 1 kali ziarah ke kuburnya Husain. Bahkan disebutkan Ka'bah itu tidak akan diciptakan kecuali gara-gara ada tanah Karbala. Na'udzubillah. Ini seperti itu. Makanya wajar mereka datang ke negeri Mekah menghancurkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, membantai, dan akhirnya jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam dan mencongkel Hajar Aswad pada waktu itu. Ini. Ya, selanjutnya mereka berkhianat terhadap kaum muslimin dengan bersekongkol dengan para tentara salib dan menghalangi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi agar mereka tidak membebaskan Baitul Maqdis di Palestina, ya, Masjid Al-Aqsa, serta seluruh Palestina dari cengkraman bala tentara salib adalah dengan pengkhianatan dan bekerjasama kerajaan mereka yang menamakan diri dinasti Fatimiyah dengan bala tentara salib. Ini. Ya, jadi semua kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin pasti ada campur tangannya mereka. Beberapa tahun yang lalu terjadi penyerangan orang negeri Lebanon dengan orang-orang Israel. Antum tahu kan?
Pernah dengar nggak nih? Lebanon pernah menyerang Israel, terjadi perang. Akhirnya kaum muslimin yang di sini bingung. Ini Lebanon ini kaum muslim ya, mari kita bantu. Padahal tidak. Lebanon itu adalah mereka mempunyai namanya Hizbullah. Hizbullah bukan hakikatnya Hizbullah bukan, tapi namanya saja Hizbullah pada hakikatnya adalah Hizbus Syaitan. Ya, kelompoknya syaitan. Mereka orang Syiah. Ya. Jadi sengaja memang seperti itu untuk menghancurkan, menyerang negeri kaum muslimin tidak langsung. Pura-pura menyerang orang Israel, nanti orang Israel itu menghancurkan negeri kaum muslimin. Dari dahulu seperti itu sampai sekarang sudah terbaca. Ya. Makanya yang terfitnah adalah orang-orang awam yang mereka tidak ngerti, oh ini kaum muslimin kita bantu. Ternyata mereka hanya sandiwara, perangnya sandiwara saja. Tidak ada perang sebenarnya, sandiwara. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi ya untuk menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya, kerajaan Syiah Safawiyah di Iran telah bersekongkol dengan Yahud dan Nasrani dan untuk menjatuhkan khilafah Utsmaniyah yang merupakan benteng terakhir bagi Islam dan kaum muslimin di kala itu untuk membendung penjajahan barat. Dan yang lebih celaka lagi, mereka Syiah membatalkan hukum jihad dengan alasan imam mereka yang gaib belum keluar. Nah, jadi keyakinan mereka juga saat ini imam mereka akan keluar. Mereka itu nanti akan membangkitkan juga seperti Ali dan pasukan Ahlul Bait yang lainnya dibangkitkan. Mereka akan bangkit lagi dan mereka itu akan menghancurkan, membunuh yaitu Abu Bakar dan Umar dan para sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini dia. Nah, jadi jatuhnya juga khalifah kekhilafan Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah juga gara-gara campur tangan mereka. Dan kejadian-kejadian ini adalah fakta sejarah sepanjang sejarah Islam yang telah lalu yang mencatat kejahatan dan pengkhianatan Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, sejarah modern hari ini pun mencatat kejahatan mereka. Ya. Waktu kita dengar ada tawaf, ada sa'i di Madinah waktu itu, di Mekah ketika musim haji, bagaimana kaum muslimin banyak meninggal dunia, yang mereka melawan arus itu juga orang-orang Syiah. Saat ini penyerangan-penyerangan, ya drone dan seterusnya adalah mereka saat ini juga orang Syiah. Tapi Allah masih jaga negeri Mekah dan Madinah. Jadi sudah ya secara mencatat mereka adalah orang-orang yang paling dengki dengan kaum muslimin. Kedengkian mereka itu sama halnya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena memang akarnya sama dari situ. Akarnya sama, ya. Yaitu seorang Abdullah ibn Sabah, seorang Yahud yang pura-pura dia masuk Islam, kemudian mereka menyebarkan sebuah syubhat dan ajaran-ajaran yang palsu. Nah, ini banyak sekali kerusakan-kerusakan mereka. Di antara mereka juga menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu malaikat Jibril itu salah dalam menyampaikan wahyu. Harusnya wahyu itu turun kepada Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka di antara sifatnya merubah-rubah ayat Al-Quran. Merubah-rubah ayat Al-Quran. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Kalau kalian ragu ya terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Muhammad SAW, datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Mereka rubah, mereka ganti. Apa yang mereka ganti? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin. Wah, tambahnya Ali. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Ali, fa'tu bi suratin min mislihi. Itu berani merubah ayat Al-Qur'an. Akan ini sifat-sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani, yuharrifuna, ya, membolak-balikan, bahkan mereka merubah-rubah ayat Al-Qur'an. Itu adalah mereka sifat orang-orang Yahudi. Nah, ini banyak sekali, ya. Dan juga
Kalau kita baca dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat terakhir, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mereka rubah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fi wilayati 'aliyin wal a'immati man ba'dahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan mentaati kewilayahan Ali dan imam-imam mereka setelahnya, maka dialah orang yang mendapatkan kesuksesan yang sangat besar. Berani-beraninya mereka merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini lancang, sangat lancang sekali. Maka kita di awal tadi bab tadi kita katakan bahwasanya mereka orang-orang Syiah adalah orang-orang yang tersesat. Tersesat mereka anggap agama mereka adalah agama yang baik, ternyata mereka di atas kesesatan. Dan yang paling menyedihkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah saat ini, banyak di antara kita tidak memahami, ya. Banyak di antara kita tidak paham akidah mereka. Sehingga kesempatan ini yang diambil oleh mereka untuk menyebarkan dakwah mereka. Mereka bisa masuk kemana-mana, di parlemen mereka masuk, di pemerintahan mereka masuk, ya. Mereka punya sekolah-sekolah. Mereka membiayai pemuda-pemuda mereka untuk sekolah dan seterusnya. Semangat mereka sangat luar biasa sekali untuk menyebarkan agama mereka. Padahal jelas-jelas mereka di atas kebatilan. Dan bahkan mereka juga masuk ke TV-TV swasta dan seterusnya. TV-TV ya disiarkan. Pemuda-pemuda yang tidak paham dengan agama mereka mau ikut. Apalagi yang menyampaikan seorang Habib misalnya, kan? Ya. Ini harus kita dalami ma'as muslimin akidah seperti ini supaya kita terhindar dan kita sampaikan. Karena kalau mereka itu sudah kuat, ya cepat atau lambat mereka akan mengadakan permusuhan, perlawanan. Ya, perlawanan. Cepat atau lambat mereka akan mengadakan perlawanan. Sebagaimana awal munculnya Abdullah bin Sabah tadi, mereka mempengaruhi sembunyi-sembunyi. Begitu mereka sudah kuat, mereka akan melakukan perlawanan. Terbunuhnya Utsman bin Affan dan seterusnya, perlawanan-perlawanan yang lain, itu adalah mereka. Maka marilah kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pelajari akidah yang benar dan kedua kita pelajari lawan daripada akidah yang benar seperti ini. Ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang akidah-akidah mereka, bagaimana akidah mereka kepada para sahabat, bagaimana akidah mereka tentang Al-Quran kita ini, ya, bagaimana akidah mereka tentang imam-imam mereka, pemimpin mereka, dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dan kemudahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.